Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saya bahas latihan soal P3K episode ke-17. Soal nomor 1 P3K Perawat. Pasien Nyonya G berusia 35 tahun dirawat di Rumah Sakit Curup karena mengalami perdarahan hebat. Pasien mendapat transfusi PRC 2 kantong, 1 kantong darah telah ditransfusikan ke pasien. Saat ini perawat memasang transfusi darah yang kedua. 1 jam kemudian, tiba-tiba pasien mengeluh sesak dan pusing. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat selanjutnya? A. Hentikan transfusi. B. Beri oksigen nasal kanul 5 alpiam. C. Periksa tanda-tanda vital pasien. D. Ganti produk darah dengan natrium klorat 0,9%. E. Beritahu dokter penanggung jawab pasien. Jawaban A. Hentikan transfusi. Pembahasan. Reaksi yang timbul selama atau setelah transfusi darah merupakan reaksi transfusi. Soal nomor 2 P3K Perawat. Pasien Tuan J dirawat di Rumah Sakit Medika dengan JGK. Saat ini pasien sedang menjalani hemodialisa ke-10. Hasil pengkajian. Pasien mengeluh pusing, lemas, berkeringat dan pandangan kabur, tekanan darah 90/70 mm Hgc, frekuensi nadi 92 kali menit. Apakah tindakan yang tepat dilakukan perawat? A. Berikan pasien minum. B. Tinggikan kepala 45 derajat. C. Monitor tanda-tanda vital berkala. D. Berikan balsam pada kepala pasien. E. Posisikan pasien dengan kepala lebih rendah dari kaki. Jawaban E. Posisikan pasien dengan kepala lebih rendah dari kaki. Pembahasan. Data fokus masalah adalah pasien mengeluh pusing, lemas, berkeringat dan pandangan kabur, TD 90/70 mm Hgc, HR 92 kali menit. Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada kasus adalah resiko perfusi serebral tidak efektif yang disebabkan oleh adanya hipotensi yang dialami pasien yang merupakan suatu komplikasi proses tindakan hemodialisa. Tindakan yang tepat dilakukan adalah memposisikan pasien dengan kepala lebih rendah dari kaki. Posisi elevasi kaki merupakan pengaturan posisi di mana anggota gerak bagian bawah yang diatur pada posisi lebih tinggi dari jantung sehingga darah balik ke jantung akan meningkat dan penumpukan darah pada anggota gerak bawah tidak terjadi. Posisi elevasi kaki yang akan menyebabkan tekanan aliran darah dari ujung kaki meningkat ke daerah jantung dan kepala. Hal ini akan menjaga kestabilan tekanan darah. Soal nomor 3 P3K Perawat. Pasien Tuan A 24 tahun dirawat di rumah sakit akibat terjatuh dari motor. Hasil pengkajian pasien mengatakan luka pada paha kanan, terasa perih dan masih berdarah. Luka tampak seperti robekan, masih berdarah dengan ukuran 3 x 2 x 3 cm. Apakah jenis luka yang terdapat pada pasien? A. Vulnus punctum. B. Vulnus excoriasi. C. Vulnus laceratum. D. Vulnus kentasem. E. Vulnus perforatum. Jawaban C. Vulnus laceratum. Pembahasan jenis-jenis luka berdasarkan penyebabnya. 1. Vulnus excoriasi atau luka lecet atau gores adalah cedera pada permukaan epidermis akibat bersentuhan dengan benda berpermukaan kasar atau runcing. Kedua, vulnus sisum adalah luka sayat atau iris yang ditandai dengan tepi luka berupa garis lurus dan beraturan. 3. Vulnus laceratum atau luka robek adalah luka dengan tepi yang tidak beraturan. Biasanya karena tarikan atau goresan benda tumpul, luka ini memiliki dimensi panjang, lebar dan dalam. Dapat dijumpai pada kecelakaan lalu lintas di mana bentuk luka tidak beraturan dan kotor. Kedalaman luka bisa menembus lapisan mukosa hingga lapisan otot. Keempat, vulnus punctum atau luka tusuk adalah luka akibat benda runcing yang biasanya kedalaman luka lebih daripada lebarnya. Kelima, vulnus morsum adalah luka karena gigitan binatang.
Keenam, vulnus kentasem atau luka lebam adalah luka akibat pecahnya pembuluh darah di bawah kulit. Tidak terjadi robekan dan perdarahan keluar. 7. Vulnus cembutio adalah luka cairan terbakar oleh api atau cairan panas maupun sengatan listrik, biasanya luka disertai bula dan warna kulit menghitam. Soal nomor 4 P3K perawat, isosorbit mononitrat diresepkan untuk pasien angina pectoris. Pasien mengatakan kepada perawat bahwa obatnya menyebabkan sakit kepala kronis. Manakah dari tindakan di bawah ini yang dapat disarankan pada klien? A. Hubungi tim medis. B. Hentikan pengobatan. C. Minum obat sebelum makan. D. Minum obat bersama makanan. E. Kurangi dosis menjadi separuhnya. Jawaban D. Minum obat bersama makan. Pembahasan. Isosorbido mononitrat merupakan obat antiangina. Sering sakit kepala merupakan efek samping obat dan biasanya akan hilang selama terapi pengobatan yang teratur. Jika sakit kepala terjadi, selama pengobatan klien harus diinstruksikan untuk minum obat bersama makanan atau kur. Tidak perlu menghubungi tim medis kecuali sakit kepala menetap selama pengobatan. Tidak seharusnya menginstruksikan pasien untuk berhenti minum obat atau menyesuaikan dosis. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang perawat sedang memberikan penjelasan kepada pasien untuk persiapan pulang pada pasien dengan kanker prostat setelah tindakan prostatektomi. Penjelasan yang diberikan agar pasien tidak mengangkat barang dengan bobot lebih dari 10 kg selama minimal 6 minggu. Apakah diagnosa keperawatan yang tepat dengan rencana tersebut? A. Resiko gangguan cairan. B. Gangguan eliminasi urin. C. Resiko komplikasi pendarahan. D. Resiko gangguan mobilitas fisik. I. Gangguan aktivitas dan istirahat. Jawaban C. Resiko komplikasi pendarahan. Pembahasan. Untuk mencegah mengangkat beban yang lebih dari 10 kg selama minimal 6 minggu merupakan penjelasan yang tepat bagi pasien pasca prostatektomi untuk mencegah komplikasi pendarahan. Masalah keperawatan yang tepat adalah resiko komplikasi pendarahan. Soal nomor 6 P3K perawat. Pasien Yonik S berusia 55 tahun dirawat di rumah sakit dengan gagal jantung. Pasien mengeluh sesak nafas dan batuk mengeluarkan sekret putih encer. Pasien juga mengeluh mual, anoreksia dan tidak bisa tidur. Pasien nampak cemas dan gelisah. Hasil pemeriksaan didapatkan suara nafas tambahan Crackles Royals, tekanan darah 170/100 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 115 kali menit, frekuensi nafas 26 kali menit, suhu 37 derajat Celcius. Apakah penyebab utama timbulnya gagal jantung pada kasus di atas? A. Gangguan kontraksi miokardium. B. Peningkatan beban kerja jantung. E. Peningkatan beban volume jantung. D. Peningkatan beban tekanan jantung. E. Gangguan pengisian ventrikel jantung. Jawaban D. Peningkatan beban tekanan jantung. Pembahasan tekanan jantung dengan ditandai TD 180/100 mm hidrargyrum yang menyebabkan beban jantung meningkat. Pasien akan sesak karena suplai 0,2 dalam paru kurang. Soal nomor 7 P3K perawat. Seorang perawat membantu rencana pengembangan perawat pasien dengan hiperparatiroid untuk mendapatkan terapi kalsitonin human cibacalcin. Hasil manakah yang paling diharapkan terjadi sebagai manfaat terapi ini? A. Bebas nyeri. B. Penurunan kadar potasium. C. Pasien terbebas dari efek samping. D. Pasien mencapai kadar serum kalsium dalam batas normal. E. Pasien menyampaikan pemahaman yang baik tentang terapi. Jawaban D. Pasien mencapai kadar serum kalsium dalam batas normal. Pembahasan. Hiperkalsemia dapat terjadi pada pasien dengan hiperparatiroid dan kalsitonin digunakan untuk menurunkan kadar kalsium dalam plasma. Tujuan utama terapi ini adalah untuk menurunkan kadar serum kalsium. Pilihan A tidak berhubungan terapi ini, meskipun pilihan B, C, adalah juga tujuan terapi ini. Namun bukanlah prioritas dari penata laksanaan terapi. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada video episode selanjutnya.